Kenapa kok Pak Deddy Mulyadi ini kan anggota DPR RI ini, mantan bupati. Kalau nggak salah saya bupati tempatnya ini Purwakarta. Nah, sekarang info-infonya mau maju calon gubernur Jawa Barat. Apa nggak ada hubungannya ke sana? Rasman itu suruh makan tai aja itu Rasman. Disuguhin tai itu loh Rasman itu. Kaprokin ke mukanya. Saya baru kali ini melihat manusia yang tidak beradab seperti Rasman. Ya. Ketika orang sedang memperjuangkan rasa keadilan, di mana Saka Tatal adalah orang yang memang ya mendapat perlakuan tidak adil, dan dia punya hak secara hukum dan konstitusional untuk ya membersihkan namanya, membuka aib ya dari penegak hukum yang kotor. Lalu manusia munafik, manusia bangsat, dan manusia yang tidak punya nurani ini ya, bekerja sama dengan oknum-oknum itu ingin kembali memenjarakan Saka Tatal. Memang cuma dia aja yang punya nyali. Kurang. Kita pasti akan berhadapan, bro. Semua orang model begini. Dan jika ada aparat yang kemudian berlaku keparat ya, hanya karena takut biadabnya ya kebongkar oleh kenyataan yang diderita oleh Saka Tatal, maka itu adalah musuh-musuh kita. Lawan, bro, jangan takut. Bang Rasman botak sudah jadi kuasa hukumnya Pak RT Pasren dan anaknya. Sebuah pertarungan yang menarik ini ya, dalam perkaranya Vina Eki dan kebebasan Peggy Setiawan. Sudah muncul penjegal-penjegal dan adanya tim pencari fakta bullshit ya di sini, yang digawangi oleh Elsa Syarif, Fitra Ramadhani, dan Rasman sendiri. Ini pertarungan akan panjang ya, dalam hal kita itu menegakkan kebenaran, menuntut keadilan, agar sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tercipta ya. Suatu hal yang menarik ini nanti. Pertarungan ini akan panjang sekali. Kita lihat sajalah pergerakan mereka itu seperti apa, upaya-upaya langkah-langkah hukum apa yang akan mereka ambil. Publik akan tahu dan bisa melihat apakah dengan kedatangan mereka, para penjegal-penjegal ini yang katanya itu membela kebenaran berdasarkan fakta yang didapat, pengakuan-pengakuan yang didapat dari Pak RT-nya, bisa melawan perlawanan rakyat kita yang menuntut keadilan ini harus ditegakkan. Sedangkan di negara kita ini sedang dalam keadaan darurat penegakan hukum terhadap institusi kepolisian dalam perkara Vina dan Eki. Kita lihat saja ya teman-teman, apa yang akan dilakukan oleh Rasman botak itu. Tetap fokus. Chef Peggy Setiawan. Guys, 2 hari lagi sidang guys. Hari Senin, tanggal 1 Juli. Kita lihat, kita kawal bersama apakah fakta-fakta yang sudah ditemui oleh Kang Deddy, Mbak Widya, dan para pengacara-pengacara hebat yang saat ini mendampingi Peggy Setiawan, dan para korban-korban yang sudah dipenjara sejak tahun 2016. Apakah fakta-fakta itu akan disumpel lagi? Apakah fakta-fakta tersebut akan dimentahkan kembali? Atau bahkan ada strategi baru yang sudah disusun pada saat pengalihan ketidakhadiran kuasa hukum Polda Jawa Barat? Apa yang sudah mereka lakukan? Tenggang waktu sejak tanggal 24 sampai besok hari Minggu. Kita lihat hari Senin dan kita kawal bersama. Ini nggak boleh dibiarin gitu.
Kalau kita diam saja, bagaimana kalau hal ini terjadi kepada kita, keluarga kita, kerabat kita? Terjadi kepada mereka-mereka yang memang seenaknya disumpel begitu saja. Ini nggak boleh terjadi, guys. Peggy Setiawan, Vina, siapapun juga, mereka bukan keluarga saya. Mereka bukan keluarga Mbak Widya. Mereka bukan keluarga Kang Deddy. Mereka bukan keluarga pengacara-pengacara yang saat ini mendampingi Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu. Mereka bukan siapa-siapa dan kita bukan siapa-siapa. Tapi kita peduli dengan Indonesia. Kita peduli dengan negara kita cintai ini dia, untuk bisa menjadi negara yang lebih baik. Tidak lagi berisi orang-orang yang mengandalkan posisi jabatan kekuasaan mereka untuk mempermainkan hukum, mempermainkan keadilan. Ini nggak boleh dibiarin. Bagaimana kalau ini terjadi kepada kita? Kita harus bergerak, kita harus mengawal. Apalagi Kang Deddy yang nanti besok Senin akan maju dan sedang mempersiapkan. Kita harus selalu mengingatkan Kang Deddy untuk mawas diri, waspada, dan tetap fokus. Pengacara-pengacara handal yang mendampingi Peggy Setiawan saat ini pun mereka bekerja dengan menguras segala pikiran dan tenaga dan pikiran mereka untuk bisa mendapatkan keadilan bagi orang-orang yang memang harus memperolehnya. Kita kawal bersama, guys. Kita berdoa dan selalu ada di dalam atau mendampingi mereka. Jangan sampai kita lengah. Jangan memberi kesempatan kepada mereka. Ya, Rudiana, keluar lu. Ini lagi. Ini antara Pak Hotman dengan Bang Rasman ini sama-sama lawyer ya. Tapi kayaknya dia nggak mau jadi petarung di pengadilan ini kayaknya. Mau jadi petarung di medsos ini kayaknya. Jadi tarungnya nggak bisa di pengadilan kayaknya ini. Udah saling hujat di medsos ini. Kan lebih baik kita gini ya. Kalau kita melihat itu antara Pak Hotman dengan Bang Rasman ini ya selaku pengacara, ini lebih baik dibikinkan ring kayaknya. Suruh tinju aja sudah. Jadi nggak usah tarung di pengadilan ini. Sudah saling hujat kayaknya nih. Kayak anak kecil aja itu. Sebenarnya ini lawyer yang sudah profesional sama-sama lawyer profesional. Tapi kayaknya kayak anak kecil. Tarung di medsos, kuar-kuar gitu. Bikin malu aja. Sebenarnya kalau di situ punya keahlian, sama-sama punya keahlian hukum, ya profesional aja. Kita kuar-kuar di medsos itu kayaknya, apalagi itu cuman saling hujat itu. Amat tak berarti sama sekali. Jadi yang sebenarnya dalam penanganan kasus Vina ini antara kuasa hukum, pelapor, dan terlapor itu saling mencukupi bukti gitu loh. Saling mencari bukti. Jadinya nantinya setelah bersidang itu ya bisa menunjukkan bahwa lawyer itu betul-betul petarung gitu. Kalau ini bukan betul-betul petarung, pesiar di medsos itu kasarnya. Kayaknya cuman ingin cari viral gitu. Sebenarnya kalau sekarang zamannya medsos itu orang bodoh pun itu bisa lah ngomong di medsos itu. Padahal saya sendiri mulai saya kecil ya itu udah mendengar ketenaran Bang Hotman kayak gitu. Kalau sudah kuar-kuar saling hujat itu waduh. Kayaknya ini sekarang Indonesia ini sudah semrawut, katanya orang Jawa, sudah semrawut. Jadi persoalan itu bukan malah persoalan hukum itu kita kayaknya
nggak akan selesai-selesai kalau tarungnya itu di medsos gitu. Lebih baik saling mencari fakta yang sebenarnya sudah, biar nggak ini ditonton oleh masyarakat se-Indonesia itu petarungnya di medsos saling hujat itu. Anak kecil bisa seperti itu, malu-maluin bang, hentikan sudah. Jadi di situ kasus itu biar cepat terselesaikan ya, karena kasus itu nggak cuman Vina gitu loh, kasus itu banyak. Jadinya biar ini nggak capek-capek keluar-keluar aja bang. Terima kasih, salam akal sehat aja bang, ini dari masyarakat kecil bang.